Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Ketika manusia pertama Adam dan Hawa berdosa, lalu diusir dari Taman Eden, Tuhan menempatkan kerubim di pintu masuk taman. Pernah kepikir nggak ada apa, ngapain, apa makna di balik peristiwa itu? Dosa menghalangi manusia bersekutu dengan Allah yang kudus. Kita perlu memahami kekudusan Allah tidak bisa berhadapan dengan dosa. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa Adam dan Hawa di Taman Eden membuat mereka terpisah dari Allah. Tapi ada hal menarik di peristiwa ini. Apa makna di balik Allah sampai menyuruh kerubim untuk menjaga taman itu bahkan dengan pedang bernyala-nyala? Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Pohon kehidupan ini adalah pohon yang berbeda dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, yang buahnya dimakan oleh Hawa. Pohon kehidupan ini adalah jalan menuju kehidupan kekal. Artinya, akses jalan menuju pohon kehidupan ini ditutup Allah karena dosa. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Kita bisa lihat pentingnya peristiwa ini. Kerubim adalah jenis malaikat tertinggi yang menjaga tata Allah. Lucifer, si iblis, sebelumnya adalah jenis malaikat kerubim. Bahwa kerubim adalah malaikat yang menjaga tahta Allah bisa kita lihat tergambar dari tabut perjanjian yang Allah perintahkan kepada bangsa Israel untuk membuat tabut perjanjian dengan sangat detail. Kita bisa melihat kerubim dengan kedua sayapnya menutupi wajah mereka. Nah, jadi apa makna pohon kehidupan dan kenapa jalan menuju pohon kehidupan itu ditutup oleh kerubim ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Peristiwa ini adalah melambangkan kegagalan Adam, manusia pertama yang diciptakan dari debu tanah. Dan Adam yang akhir, yang kedua maksudnya, Yesuslah sebagai manusia yang datang dari sorga menjadi jalan menuju pohon kehidupan itu. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Karena pelanggaran Adam dan Hawa, kerubim menghalangi jalan menuju pohon kehidupan itu. Itu adalah nubuat akan hanya kepada yang percaya Yesus akan bisa masuk ke Taman Eden. Melalui Yesus, jalan menuju Allah dan kekudusannya dibuka kembali. Itulah sebabnya Yesus menyampaikan firman-Nya yang terkenal ini dan menjadi pondasi akar iman seluruh orang Kristen. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Jika kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kita, tidak ada lagi malaikat kerubim yang menghalangi kita berjalan menuju pohon kehidupan. Apa yang harus kita lakukan agar bisa menuju jalan kehidupan itu? Yesus memberitahu kita, "Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya,
Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Setelah kita percaya, kita harus dibaptis dan lahir baru oleh Roh. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri.